Tapi untuk diskusi ini sekitar hadis yang kita bacakan saja ya. Hadis yang kita bacakan saja. Kenapa ke sholat? Karena memang kita berusaha, terutama dalam hal gerakan, ketertiban, itu kita harus sedikit-sedikit diperbaharui dulu ya, diingatkan lagi. Tapi tetap saya katakan tidak mengurangi kesahihan sholat yang selama ini kita laksanakan, gitu kan ya. Cara takbir, cara apanya, gitu kan ya. Tapi sekali lagi. Misalnya nanti biasanya selepas beres ini ada diskusi dikit ya, diskusi ringan. Tapi nanti sekitar apa yang hadis dibacakan di sini aja ya. Seperti kemarin, seperti takbir ya, takbir selain takbiratul ihram itu takbir intikal. Takbir intikal teh takbir dari gerakan satu ke gerakan lain. Itu ada ucapan takbir. Ada 22 itu. Ada 22 ya? Ada 22 takbir. Jadi ucapan takbir itu selain takbiratul ihram ada 22 takbir. Takbir intikal ya, dari gerakan dari ruku, dari misalnya dari sujud Allahu Akbar, gerakan lagi ke atas Allahu Akbar, itu ada 22. Kemudian juga angkat tangan tuh, mengangkat tangan itu ada 4. Ada. Jadi Allah mengangkat tangan ya, posisinya sendiri kan antara gini ya, kemarin dibahas ada hadis, ada yang sejajar dengan bahu, ada juga dengan telinga gitu. Sebenarnya tidak ada perbedaan karena di sini dan juga kita tidak ini banget ya, biasa gitu ya. Tapi jangan terlalu ini gitu ya, jangan terlalu jauh. Jangan muter-muter kita mungkin nggak usah. Tahu lah itu hadis mana gitu muter-muter ya. Yang jelas di sini nggak ada. Terus apalagi tadi ya. Jadi yang 4 itu pertama Allahu Akbar, kemudian di saat mau ruku sami Allahu Akbar, mau ruku, kemudian mau bangun dari ruku sami Allahu liman hamidah, diangkat juga. Kemudian udah sujud nggak diangkat langsung. Kemudian dari duduk tahiyat awal juga Allahu Akbar diangkat. Kalau dari sujud Allahu Akbar langsung gini nggak diangkat. Itu ya takbir. Jadi ngangkat tangan ada di 4 tempat ya, seperti itu. Nah ini hadis pun yang akan kita sharingkan, akan baca berkaitan masih dengan sholat. Sekali lagi ini kalaupun ada nanti diskusi ringan masih sebatas hadis ini saja ya, hadis ini. Baik ya, kita ngobrol saja ya, nyantai. Hari Ahad. Malam Ahad saya masih perlu dipanggil-panggilnya tidak datang. Kamarana duka. Kema orang beontrok aja ke rumahna. Kayak zaman tamlek. Oh gitu ke masjid gitu ya. Nah ini kurang rajin juga kita mengumumkannya di grup warga langsung. Saya lihat orang rajin juga. Spontan langsung pas habis isya, memang mereka ada di rumah mungkin. Coba kalau hari-hari. Padahal malam tehnya kurma. Wah banyak makanan. Banyak makanan tuh salah serius dari Pak Mantor salah. Ini masih ada masalah masih ada. Nanti pulang di bakalan salah di sewang pedang. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, puji dan syukur hanya milik Allah, kepadanya kita beribadah, kepadanya kita senantiasa memohon pertolongan dari berbagai permasalahan kehidupan. Shalawat dan salam mudah-mudahan dilimpah curahkan kepada baginda Rasulullah SAW, uswah, contoh teladan bagi kita manusia peragu. Juga shalawat mudah-mudahan senantiasa dilimpahkan kepada kita selaku umat Rasulullah SAW. Iwatu iman rahimakumullah, jamaah salat subuh Masjid Al-Aqsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, juga warga Arta yang
dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini selepas melaksanakan ibadah sholat subuh seperti biasa kita rehat sejenak ya, ngumpul sambil menikmati kopi ya, kopi hidangan ya. Ini request dari rumah jangan ngopi terus, perut buncit lama-lama ada gula lah, maaf aja ya. Tapi kadang-kadang nggak bisa nolak juga gitu orang yang mau bersedekah dengan tenaganya ini terus masih bikin kopi ya. Nah iwan rahimahullah, kenapa pada hari Minggu ini, hari Ahad ini kita coba menyampaikan beberapa hadis yang berkaitan dengan sholat ya. Kemarin tentang takbir, tentang posisi takbir, tentang ucapan takbir juga ada ya. Takbir kan ada juga berbarengan Allahu Akbar, ada juga Allahu Akbar baru gini, ada juga Allahu Akbar, ada juga udah begini baru ucapan Allahu Akbar. Tapi beberapa ulama lebih menenteramkan dengan cara artinya Allahu Akbar berbarengan, karena apalagi jadi imam. Jadi nanti si makmum itu tidak boleh sebelum imam itu Allahu Akbar baru makmum Allahu Akbar gitu ya. Kalau misalnya Allahu Akbar baru angkat, nanti makmum justru kalau yang makmum jauh tidak melihat akan membarengi imam gitu ya. Tapi artinya dalilnya ada, bisa Allahu Akbar, Allahu Akbar, ada juga Allahu Akbar gitu ya, agak sedikit coba ada hadisnya. Nah berkaitan dengan sholat ini merupakan perintah syariat yang disyariatkan kepada umat Rasulullah SAW. Ini memiliki keistimewaan ya. Perintahnya juga melalui Isra Mi'raj ya. Sholat ini disyariatkan 2 tahun sebelum hijrah, 2 tahun sebelum hijrah. Jadi ada sebelum-sebelumnya selama di Mekah itu memang ada, tapi tidak sebagaimana yang sholat 5 waktu saat ini kita laksanakan. Jadi ini khusus waktunya sampai Rasulullah itu melakukan Isra Mi'raj itu, sebagaimana tadi dalam sholat subuh dibacakan ayatnya gitu ya. Nah kemudian dalam kehidupan Rasulullah dalam mendidik sholat ini, karena saking pentingnya kepada anak-anak kita juga, maksudnya anak-anak bapak dan ibu semua. Jadi muru aula dan bis sholat bisamin. Jadi anak-anak seseorang itu, artinya anak-anak diperintahkan untuk melaksanakan sholat di usia 7 tahun. Walaupun belum punya kewajiban, belum tertaklif, ya artinya tidak sholat pun tidak apa-apa, tapi melatih sholat di usia 7 tahun. Wadribuhum fi asri, pukulah di saat anak bapak, anak ibu, anak semua, artinya usia 10 tahun, artinya bukan dipukul secara kasar ya, artinya didikan lebih kasar, lebih keras lagi gitu, lebih kuat lagi gitu ya. Nah, kemudian juga hadis-hadis banyak sekali ya, buat imam ini nanti hadisnya berkaitan dengan gerakan-gerakan. Awalu ma yuhassabu 'ala abdi as-shalat. Awalu ma yuhassabu 'ala abdi as-shalat. Jadi pertama kali akan dihisab pada hari kiamat, yaumul qiyamati as-shalat. Salat ini yang pertama kali dihisab. Kumaha salatnya ya, gitu kan ya seperti. Nah kemudian yang sholat yang kita laksanakan, sholat 5 waktu yang dilaksanakan, Rasul mengibaratkan seperti mandi dalam sehari 5 kali. Pernah kita kemukakan hadisnya, sampai Rasulullah mengilustrasikan di sahabat-sahabat kan, waktu ngumpul kan, di sahabat biasa. Nah itu seperti ini, Rasulullah itu kadang-kadang sahabat tuh ingin hal-hal yang baru dari Rasulullah. Rasulullah katakan itu bagaimana pandangan kalian, bagaimana pendapat kalian, lawan Nabi Babi ahadikum naro. Kalau ada sebuah pintu di rumah salah seorang di antara kalian, lawan Nabi Babi ahadikum naro. Semua yang kasiru kulayomi homsamarotin, kemudian si penghuni rumah itu mandi dalam sehari 5 kali homsamarotin. Hal dia berkomentar ini kira-kira orang itu ada kotoran tidak pada orang itu. Sepakat sahabat itu, lah ya Rasulullah, tidak ya Rasulullah. Demikian as-shalawatul khams, salat yang aku yang berdunu menghapus dosa wal khotoya, yang berdunu wal khotoya. Jadi akan menghapus dosa dan kesalahan. Jadi sholat yang kita laksanakan ini akan menghapus dosa dan kesalahan. Tentunya dosa kesalahan yang kecil, yang ringan. Kalau dosa yang besar jelas itu harus kita tobat.
Ya mudah-mudahan sholat yang kita laksanakan, sholat subuh sekarang adalah penghapus di saat selepas sholat isya. Kemudian nanti sholat zuhur adalah penghapus dari aktivitas kita dari sholat subuh sampai zuhur. Dibersihkan, terus dibersihkan. Maka kata Rasulullah membedakan antara kafir dan mukmin, tarkus sholat dengan meninggalkan sholat. Nah sekali lagi buat iman rahimakumullah, baik warga Al-Tani, terima kasih nih. Artinya anak-anak sudah kita didik ya sedini mungkin gitu kan ya. Sholat mah jangan ditinggalkan, sholat mah jangan ditinggalkan. As-sholatu madudin, sholat itu tiangnya agama, tiang. Namun kalau tiangan nggak gubuk kayak gitu bangunan bangunan itu sendiri. Ya. Bunyal Islam ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah iqamis sholat. Ya. Dibangun dengan fondasi la ilaha illallah, dengan tiang sholat. Ya. Kemudian wa itaiz zakat, anggap saja zakat ini salu gitu ya. Kemudian wasoma Ramadan wal haji ini jendela-jendela atau taman. Jadi kelihatan bangunan itu indah apabila memang komponen-komponen itu ada gitu. Ada tiangnya, fondasi yang harus kuat. Harus fondasi la ilaha illallah, harus kata Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Baik, kita masuk ke hadis. Ada sebuah hadis di sini dalam tata cara berjamaah ya, dalam berjamaah. Ini kita bacakan hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innama ju'ila imamu liyutama bihi fala tahtalifu alaihi fa idza kabara fakabiru wa la tukabiru hatta yukabiru wa idza raka'a farka'u wa la tarka'u hatta yarka'a wa idza sajada fasjudu wa la tasjudu hatta yasjuda. Jadi kata Rasulullah, innama ju'ilal imamu liyutama bihi, dijadikan imam itu untuk diikuti oleh makmum. Jadi fala tahtalifu alaihi, jangan menyalahi, kalian jangan menyalahi atasnya. Maksudnya di sini faidah kabaro fakabiru, apabila imam takbir fakabiru maka takbir. Wala tukabiru hatta yukabiru, jangan dulu takbir hatta sehingga imam itu takbir. Jadi jangan mendahului, misalnya imam takbir, ayo takbirnya lah. Bagaimana mengikuti mengikuti, jangan mendahului, jangan membarengi. Allahu Akbar, setelah baru makmum Allahu Akbar. Ruku Allahu Akbar baru, jangan mengundang-undang, jangan mengundang-undang. Di sini faidah kabaro fakabiru, apabila takbir maka takbirlah, wala tukabiru, jangan dulu kalian takbir hatta yukabiru, sehingga imam takbir. Wa idza raka'a farka'u, apabila ruku maka rukulah. Wala tarkamu, jangan dulu ruku hatta yarka'a, sehingga imam ruku. Wa idza sajada fasjudu, apabila sujud maka sujudlah, wala yatasjudu hatta yasjuda, jangan dulu sujud kecuali imam sujud gitu ya. Jadi sujud itu Allahu Akbar, itu baru imam baru makmum mengikuti. Jangan membarengi. Jadi mengikuti bentuknya. Demikiannya dalam gerakan-gerakan itu. Karena dalam keseharian banyak ya karena orang teh muda-muda gitu. Imam can ruku siap-siap kayaknya ada doho gitu kan ya. Nah ini sesuatu yang tidak dibenarkan, tapi tetap kesahan sholatnya tetap sah, tata caranya. Demikian pula nanti di saat imam salah bacaan ya kita perbaiki. Di saat salah rokaat, maksudnya apabila mestinya dia duduk tapi berdiri, kita ucapkan subhanallah. Nanti ada syariat sujud sahwi kalau kita sholat sendiri lupa atau kurang rokaat atau ragu dalam bilangannya. Kemudian hadis amayak syahadukum idza rafa'a rasahu qabla lima ayyuhawwilullahu rasahu rasan himaran ayyuhawwilallahu suratahu suratal himar. Apakah kamu tidak takut apabila mengangkat rafa'a rasahu kepalanya qabla lima, jadi maksudnya sebelum
menyerupakannya rosal kepalanya rosal himar, seperti kepala himar. Ayuhawilallahu suratahu suratal himar, atau Allah akan menggantinya bentuknya seperti bentuk himar. Ini mungkin lebih dianalogikan saking ini apa Iwannya kerasnya larangan gitu ya, kerasnya larangan. Jadi anu imam teh kita kepala nanti ibaratkan diganti ku kepala himar. Keledai himar teh apa ya? Kuda kecil himar teh. Jadi apa kamu tidak takut salah seorang di antara kalian apabila mengangkat kepalanya sebelum imam, gitunya Allah akan menggantinya rosal himar, kepalanya seperti kepala himar. Ayuhawillallahu suratahu suratal himar. Jadi menggantinya bentuknya bentuk himar. Jadi maksudnya sekali lagi ya, misalnya Allahu Akbar baru makmum bangun Allahu Akbar. Tapi kan imam belum berdiri, belum bangun, ini sudah bangun. Nah, ini tata tertib dalam berjamaah ya, dalam berjamaah. Ya. Jadi sekali lagi hadis ini artinya Rasulullah yang memerintahkan kepada kita, kepada makmum, dijadikan imam itu untuk diikuti, bukan untuk dibarengi atau lagi didahului. Jangan dulu takbir kecuali imam sudah takbir. Jangan dulu sujud kecuali imam sudah posisi sujud. Harus tumaninah juga dalam sholat sendirian gitu kan ya. Jadi misalnya namun gerakan begini bah, sujud Allahu Akbar, ada jeda dulu lah, itu kan ada yang baca kan. Kemudian Allahu Akbar, ulang sujud teh plek gitu kan ya, canggih iya gitu terus cemburu udara lagi. Makanya ada 3 yang tidak boleh diikuti gerakan sholat pertama, seperti burung gagak mematuk-matuk bangkai, kemudian seperti depannya gogo, kemudian itu jadi berbahasa itu kemarin ya, itu nanti itu mah. Nah sebenarnya itu penafsiran gitu kan ya, belum tuntas mah. Ya fokus ke sini dulu ya. Jadi itu pertama. Nah, yang kedua hadis ini, 1, jangan mengangkat kepalanya sebelum imam mengangkat. Jangan dulu, mendahulukan. Nanti kata Rasulullah, apa kamu tidak takut Allah akan mengganti kepala kamu dengan kepala himar atau merupamu dengan suratul himar. Gue salah dulu sebelum yang lain datang. Nanti dibekal saja ini hadis ini ya, nanti ada pertanyaan tapi sekitar hadis ini ya, hadis ini. Adapun hal-hal ini nanti kita angkat, kemudian kita kembalikan kepada hadis yang karena ada perbedaan itu berbentuk penafsiran. Hadis berikutnya Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza amana imamu fa aminu fa innahu man wafaqa ta'minahu ta'minal malaika ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Hadis Ibnu Majah ya. Masih dari Abu Hurairah, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza amanal imamu," apabila imam mengucapkan amin, fa aminu, maka ucapkanlah amin, fa innahu, maka sesungguhnya man wafaqa ta'minahu ta'minal malaikat, siapa yang wafaq berbarengan aminnya dengan amin malaikat, ghufir lahu ma taqaddama min dzanbi, maka diampuni lahu baginya ma taqaddama, apa yang terdahulu atau yang kemudian dosa. Nah, jadi ucapkan amin juga harus berbarengan. Waladhdallin, imam juga mengucapkan amin. Amin, jadi makmum. Nah, aminnya aminnya malaikat itu mengaminkan. Gitu kan ya. Memang ada dipanjangkan amin gitu ya. Jadi ada ucapan-ucapan pernah kita lihat sharean, memang ada kalau salah mengucapkan amin juga nanti bentuknya apa. Amin itu perkenankanlah, setuju lah gitu. Dalam berdoa pun begitu. Misalnya Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wasiman, amin gitu ya kan gitu ya, amin. Jadi kita paham apa yang disampaikan ini doa untuk semua kita mengiyakan. Ya Allah, alhamdulillah dia, misalnya Allah berikanlah kesejahteraan kepada warga Alta, berikanlah keberkahan ke warga Alta, amin. Kita kan seperti itu, kita setuju terhadap apa yang didoakan.
Nah dalam sholat itu dari mulai takbir kemudian baca iftitah sampai waladhdallin, maka imam pun mengucapkan amin, makmum pun berbarengan aminnya dengan imam. Waladhdallin, imam pun amin, makmum amin, barengan malaikat pun mengamin. Ini fa'innahu man wafaqa ta'minahu ta'minan malaikati, siapa yang berbarengan ucapan aminnya dengan aminnya malaikat, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbih, maka akan diampuni dosanya yang taqaddama, yang telah lalu, min dzanbih, dan juga yang kemudian. Makanya tadi sholat itu kan kaitan menghapus segala dosa kesalahan. Dan diingatkan lagi, sholat berjamaah ini adalah memiliki keutamaan-keutamaan, gitu kan ya. Oke, kita baca hadis terus ya. Nanti kita ada ini. Jadi sekali lagi imam membaca amin ya Pak ya. Waladhdallin amin ya, seperti itu ya. Kemudian juga makmum pun membaca amin ya. Baik, kemudian tata caranya. An Abdullah bin Jubair qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza jalasa fi tasahudi wa du'a yadahu yumna ala fahadihi al-yumna wa yadahu yusra ala fahadihi al-yusra wa lam yujawiz basarahu isyaratahu, rawahu Ahmad wa Nasai. Ini hadis ini dari Abdullah bin Jubair yang mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini berarti amalia Rasulullah ya. Tadi Rasulullah katakan atau Rasulullah berkata, jadi ini kauliyah, jadi ucapan. Ini mah sahabat Abdullah bin Jubair melihat. Jadi keadaan, dia menceritakan keadaan Rasulullah SAW idza jalasa, apabila duduk di tasawudi, di dalam tasawud, wa do'a yadahu yumna ala fahil yumna, dia menyimpan tangan yang kanannya di paha kanannya. Jadi ya jelas masuk ini ya. Tangan yang kanan disimpan di tangan kanan, wa yadahu yusra ala fadil yusra, tangan kiri disimpan di tangan kiri. Walam yujawiz basarahu isyaratahu, dan tidak melebihi pandangannya kepada isyarat telunjuknya itu. Jadi pandangannya jadi tidak lebih ke sini Pak. Jadi gitu ya, melihat sambil berdoa ya. Jadi pandangannya tidak jauh, tidak melebihi gitu kan ya. Tapi kalau tangannya juga nggak boleh lebih dari lutut ini ya tadi. Oke, betul. Ya. Jadi tidak lambai. Jadi ini lurus gitu. Yang kadang saya enggak biasa aja. Padahal itu kalau tertib memang kan. Jadi ini juga, ini posisi kiblat. Kiblat itu kan, kiblat. Jadi tidak di sini juga, di sini ujung. Nah pandangan ini berkaitan dengan pandangannya. Pandangan itu tidak ke depan gitu, tapi sekitar, tidak melebihi isyarat telunjuknya gitu kan. Nah di saat sujud pun begitu. Pandangan di saat sujud itu hadisnya harus tidak itu ke tempat sujud Bang. Di saat berdiri itu. Di saat berdiri pandangan kan tegak lurus. Bahkan dalam hadisnya diancam apakah kamu melihat ke atas kaki saya ditutup matamu, Rasulullah itu. Jadi saat kita tinggal di tempat sujud gitu kan ya. Saya jalan juga banyak jauh lurusnya teh polos sih baik teman karena kalau gimana pikir gitu kan ya. Kayak gitu ya. Tempat sujud itu wah ini bagus, motifnya bagus. Jadi nggak ganggu kan sebenarnya. Gitu ya. Nah di saat kemudian di saat rukuk juga pandangan itu ke ibu jari. Jadi tidak ke depan seperti itu. Nah ini gerakan-gerakan sholat yang perlu kita sepakati, ada hadis-hadisnya gitu kan ya. Hal-hal yang lain kita tidak jual. Jadi di saat berdiri pandangan ke tempat sujud, kemudian di saat rukuk pandangan ke ibu jari ya. Bisa ke tempat tenang. Kemudian di saat tasyahud pandangan tidak melebihi ke isyarat telunjuknya. Jadi tidak begini. Bisa tidak gini. Seperti itu. Jadi menunduk apalagi ke atas gitu kan ya, cacat. Nah ini alam seperti ini memang harus diajarkan kepada anak-anak gitu ya, anak-anak bagaimana tahu
takbirnya gitu ya, kemudian cara rukunya, sujudnya memang kembali kepada kebiasaan dari orang bahwa gitu kayak ayeuna dari perbaiki sedikit. Terutama tadi hadis dalam berjamaah ulang imam gitu. Nah hadis ini kata Rasulullah, jadi kata Abdullah bin Zubair, kata Rasulullah itu apabila duduk tasawuf dia menyimpan tangan kanannya di paha kanannya, tangan kirinya di paha kirinya, kemudian pandangannya tidak melebihi ke isyarat telunjuknya. Tadi betul Pak, jadi nggak begini, nggak ngapai begini, jadi ngiblat. Dalam sujud pun posisi ini semua kiblat katanya. Seperti itu. Nah kemudian berkaitan dengan sujud nih. An Anasin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala i'tadilu fi sujud wa la yabsut ahadukum bi ra'ayhi in bisaqa kalbi. Jadi kata Rasulullah, i'tadilu, adilkanlah, maksudnya tertibkanlah dalam sujud. Wala yamsud ahadukum, janganlah salah seorang di antara kalian yamsud melebarkan di ra'aihi kedua hastanya, hasta ini ya. In bisatul kalbi, seperti posisi bisa, artinya depannya gogong. Jadi di saat sujud teh, jadi jangan melebar seperti ini, ya seperti itu. Dalam sujud nih, kadang-kadang enak kayak gitu, katanya kayak nunduk tangannya. Jadi gini, jadi asalnya jangan sampai ke bumi lah. Dalam hadis ini berbanyak sebaiknya ada beberapa hadis, saya kutip beberapa hadis yang pendek saja. Jadi Rasulullah jangan lebarkan, jangan apa yang sujudnya tidak bas itu meluaskan di ro'aihi kedua hasnanya yang bisa dilengkapi seperti depannya anjing, depannya guru. Jadi cara sujudnya begini, tidak begini gitu. Jadi ini harus apa? Nah kemudian posisi ini sini terakhir nanti ada posisi anggota badan dalam posisi sujud, ya. Di samping tadi dalam sujud ini karena di sini tegaskan lagi. Anin ni Abbasin qala amara Nabi sallallahu alaihi wasallam ayasjuda ala sab'ati a'dha'in. Jadi Rasulullah memerintahkan di saat sujud atas 7 anggota badan, wala yakuffa sya'ran wala sauban, dan tidak yakuffa tidak apa ya, tidak masalah wala yakuffa sya'ran wala sauban, kaf tidak masalah untuk terhalangnya rambut dan kain gitu kan ya. Jadi nggak masalah wala yakuffa. Kemudian nah ini sebenarnya sab'atu a'dha'in itu al jabhati kening, wal yadaini kedua telapak tangan, waruk bata ini kemudian dua lutut, wal qadamaini kedua kaki, ujung kaki. Jadi ada 7 anggota badan di saat sujud itu yang harus menempel ke bumi, dan tidak ada masalah terhalang oleh di sini rambut, tidak masalah, kemudian juga tidak masalah terhalang oleh kain gitu kan ya, masalah sejadah gitu banyak. Nah kemudian 7 itu pertama kening, jabahatin kening, kemudian bukan hidung yang kening ya, kemudian kedua telapak tangan, kemudian 2 lutut, dan ibu jari, dua ini kaki, jempol, ujung ini dan harus kiblat posisinya. Jadi posisi ini teh untuk dia nggak boleh rodang, jadi dia gitu ya. Jadi kiblat terus ini. Dan ini pun ini gitu ya, Allah Akbar. Jadi hitungnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan posisinya harus berdiri. Nah ini sebenarnya hadisnya banyak sekali. Sekalian saya kutip beberapa hadis yang pendek-pendek ini, intinya seperti itu. Insya Allah apa yang saya sampaikan ini disepakati oleh para ulama seperti
Walaupun ada perbedaan-perbedaan nanti katanya harus dirapatkan gitu, udah mulai ini kan ya. Jadi tidak benar dirapatkan. Nah hal-hal seperti itu ikuti saja berkembang. Semua tetap harus berargumen kepada keterangan. Sami Allah liman hamidah kieu aya rame gitu nya kumaha ieu aya kieu gitu ya. Kita selama kita harus ini keterangannya walaupun tidak hafal ya. Apa kemarin katakan hadis hafal sih orang tidak akan masuk surga dengan amalnya gitu kan ya. Gitu kan itu hadisnya hafal kan tapi walaupun matanya redaksinya tidak hafal gitu saja seperti itu. Nah dalam posisi sholat pun kita ingat oh iya kita jangan membarengi imam apabila imam takbir. Sampai Rasulullah mengancam apa kamu tidak takut nanti kalau membarengi imam tuh kepala kamu diganti oleh himar gitu kan ya sampai begitu kan ya. Kemudian apa nih hadisnya saya kemukakan seperti itu ya. Kemudian hadis yang tadi kemudian dalam ucapan amin. Jadi amin imam itu amin makmum itu berbarengan dengan aminnya imam dan malaikat pun membarengi. Paman wafaqo aminan jadi siapa yang berbarengan aminnya dengan aminnya malaikat maka Gufirullah mata qaddama min dambi akan diampuni dosa dan kesalahannya yang telah lewat dan yang kemudian. Maka fungsi sholat sebagai penghapusan, gitu kan ya. Kemudian di saat tasawuf yaitu pandangan itu mengarah kepada tidak melebihi isyarat telunjuk tidak ke depan, gitu kan ya. Kemudian masalah doa berdiri ke tempat sujud, gitu ya. Kemudian dalam posisi sujud jangan melebarkan diro'aihi artinya dua hastanya melebarkan teh sampai nempel ke bumi gitu saja seperti jongkoknya seperti ininya gogok gitu kan ya jangan gini tapi makanya dijelaskan lagi ada 7 anggota badan yang menempel ke bumi dahi kemudian dua telapak tangan 2 lutut dan 2 ujung tapi telapak. ada juga tak saya sholat di suatu tempat di masjid mana ya. Jadi mereka gerakan sujud tuh gini banget jadi saya kena ya dagu saya nggak sampai itu gitu sini gini. Ada beberapa yang kayak gitu saya nggak tahu hadis itu di mana. Pernah saya ikut mereka kan kok gini ya. Ada tahu? Ada lebar aja sih. Ya? Terlalu lebar aja. Lebar ya. Dagu saya nggak sampai itu. Kayaknya ngambilnya gini Pak, ada hadis, ada sahabat. Betul, ada memang ininya ada. Cuma saya jadi sahabat itu melihat ketiak Nabi itu kelihatan. Jadi dia tidak lebar itu sebenarnya nggak boleh. Jadi analisa saya itu orang-orang begini. Sebenarnya yang dimaksud sampai ketiak Nabi itu kelihatan dari belakang hari dia yang lebar begini. Nah ini terlalu lebar. ya, cuma menurut saya gini juga Pak Ustaz. Hadis-hadis tentang sujud dan ini nih lihat juga situasi sebenarnya. Ketika memang apalagi kayak sholat padat banget, kayak mohon maaf kayak Istiqlal, Masjidil Haram itu nggak memungkinkan karena kita untuk yang gini ini nggak memungkinkan. Itu maksud saya ada juga Pak Dino. Kelihatan ketiak Nabi kan. Masalah kelihatan ketiak Nabi saya dapat keterangan hadis itu yang melihat itu posisi di belakang Nabi. Ya jadi artinya Nabi selebar apa? Iya, jadi maksudnya si buka tangan sampai kelihatan ketiak. Nah, orang yang di belakang Nabi melihat ketiak, kita mengartikannya sampai ketiak. Berarti lagu begigir, oke? Mereka tinggal bergigir. Tapi artinya, jadi berpikir simpel dulu kan. Orang yang melihat Pak Odang sujud di belakang Pak Odang, ketiak Pak Odang nggak tinggali. Tapi yang Pak Iman saja kan mau tinggali. Tapi hadisnya Pak Odang kudu tinggali. Berarti orang kudu tinggali. Itu artinya secara tulisan. Tapi kalau secara keterangan, gitu, secara keterangan hadisnya, si tangan itu harus terbuka. Kenapa harus dibuka? Dinamakan ini, gitu ya. Jadi ketika kita sujud, si darah ngalir ke otak, si pernapasan, si diafragma turun ke bawah. Jadi begitu kita diafragma turun ke bawah, kalau ini rapat, itu kita pernapasan bisa berhenti. Jadi intinya dibuka, ada keterangannya sampai anak kambing bisa lewat, tapi tidak diartikan juga anak kambing harus bisa lewat. Anak kambing segede gimana nih? Ya, nah itulah, itu cuma perumpamaan. Karena di agama kan Rasul selalu membuatkan sebelum kita tutup satu diskusi ini, makanya saya katakan tadi ya di off kan, makanya ini hadis nih gitu kan kemarin usah sih di sini. Ya, ini kan memang tidak bisa dipungkiri ada. Jadi kalau saya posisi sujud adalah posisi takbir begini. Allah Akbar. Ya. Adapun terlihat ini Artinya
maksudnya itu mah kalau menurut saya berlebihan masalah begini yang dimaksud ketek itu orang dari belakang ngelihat. Sampai dagu saya nyangkut. Ya, karena begini istri saya istri saya saya tanya kamu sujud di mana? Kata dia kalau perempuan itu rapat loh, rapat dari mana? Sedangkan saya cari-cari yang membahas masalah sujud wanita, jarang ada penjelasannya. Ya artinya kan Nabi ini mencontohkan untuk laki-laki dan perempuan. Iya, nah sekarang kalau berkata sekarang wanita itu harus kelihatan kan pakai mukena. Tutup dulu. Pertama satu, ya tidak ulangi ya. Jadi fungsi makmum adalah mengikuti, bukan membarengi apalagi mendahului ya imam ya. Jadi sujud imam baru sujud, takbir baru takbir begitu ya. Kemudian yang kedua, di sini Rasulullah mengancam, ini artinya lebih tegas. Apa kamu tidak takut kalau membarengi imam, mendahului imam, kepalamu kelak diganti dengan kepala himar, rupamu diganti dengan kepala himar, gitu ya. Ini hadis seperti itu ya. Kemudian berkaitan dengan ucapan ini, maka berbarengan dengan aminnya imam, karena malaikat pun berbarengan. Siapa yang berbarengan? Ucapan aminnya waladhdallin. Jadi amin imam amin juga makmum amin. Malaikat pun mengaminkan. Makanya ini ghufirallahu ma taqaddama min dzanbi. Kemudian di saat tasyahud, pandangan itu tidak ke depan inti, tidak melebihi pandangan isyarat telunjuknya. Ini hadis-hadis simpel aja. Ini saya hadis-hadis yang memang disepakati para ulama ya. Kemudian di saat sujud nih, ini nanti Mas membahasnya. Di saat sujud itu intinya jangan seperti gogong gitu, binatang anjing gitu kan ya. Jadi asa ini tidak menempel ke bumi. Adapun hadis yang terakhir ada 7 anggota sujud, dahi, kemudian 2 telapak tangan, 2 lutut dan 2 kaki, 2 ujung kaki, dan semua posisinya ngiblat gitu. Jadi ini pun tidak begini ya, semua ngiblat gitu ya. Adapun ini memang anak-anak saya sudah dibalas lama ya. Tidak ada sudah. Pernah sih. Masih terendam. Jadi makanya ya dalam sholat itu apa? Dulu. Jadi luruskan saf gitu kan ya. Kadang-kadang ada sampai asa diharu bisa, itu teh nggak gabung bisa terus teh. Sombong bisa. Ya, kan posisi sama. Itu makanya satu rapat lurus kan ada orang teh. Jadi kalau masalah duduk sujud kemudian karena tinggi badannya, dia pasti lututnya akan lebih di depan lah ya. Kalau posisi kaki ini harus lurus, kurang lebih dia orang di sini asal jadi makmum orang teh gitu kan ya, dia imam gitu. Makanya itu nggak ganggu. Kenapa orang sekalian jadi imam? Imam tarik. Seperti itu. Baik, ada beberapa hadis tadi saya rasa bisa dipaham ya, berkaitan cara berjamaah, kemudian cara sujud. Dari posisinya paling maksud yang sangat krusial ya dalam beramal kita ada dengannya. Pernah pastor katakan sujudnya begini gitu kan. Oh pernah cara melihat pandangan teh di sini ada hadisnya, bukan kata-kata saya ada hadisnya seperti itu. Walaupun tidak hafal hadisnya, minimal kita pernah mendengar sesuatu yang disampaikan. Takbir kenapa? Pernah kan katanya ada 2 hadis yang posisinya seperti itu. Kalau tidak belum atau tidak kelihatan itu tidak boleh sholat tidak menguranginya. Kalau misalnya apalagi Masjidil Haram ya, mereka juga punya argumen, punya keterangan, ya tetap kita mengerjakan ini berdasarkan keterangan. Selama berdasarkan keterangan, no problem. Ilmunya sampai di saat ada keterangan yang lebih sahih kita kembali. Baiklah, iwatu rahimakumullah, itu mungkin dulu sementara di hari-hari ini kita membahas tentang kaifiat sholat, tapi hal-hal yang ringan saja yang kita sudah melaksanakan hal itu, cuma yang mengingatkan lagi terutama yang warga atas yang sempat hadir di sini seperti itu. Pertama kita mengetahui atau membantu dia tidak melebihi yang sudah demikianlah. Mudah-mudahan apa yang kita ini untuk Islamnya Allah sudah seperti ini cara kita, cara
lagi, dan tolong juga kewajiban untuk mengingatkan dan menyampaikan hal-hal seperti ini dan tidak menjadikan suatu perdebatan gitu ya, sampai mengatakan malas sangat gitu kan ya, sampai seperti itu. Demikianlah benarnya dari Allah Subhanahu wa taala, salahnya tidak luput dari kealfaan dan kedoifan saya sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memaafkan atas kesalahannya, kesalahan kita semua. Wallahu a'lam bishawab, hanya Allah yang lebih tahu tentang ini. Demikianlah kita akhiri dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, masih ada waktu ya.